Malaysia kembali dihajar, Safe Sali ngaku kalah, jangan cengeng. Legenda Malaysia menangis lihat Garuda Pertiwi. Apakah ini akhir dari rivalitas atau awal dari malapetaka? Jakarta. Kekalahan telak timnas putri Malaysia U16 dari sang rival abadi Indonesia bak pukulan telak yang kembali meruntuhkan harga diri sepak bola negeri jiran. Bukan hanya karena skor 3-1 yang begitu menyakitkan, tetapi juga karena bisikan dari sosok yang paling mereka hormati, legenda sepak bola Malaysia sendiri, Safe Sali. Mantan Kapten Harimau Malaya ini secara mengejutkan melontarkan pernyataan yang pedas dan sinis, seolah-olah muak dengan sikap cengeng dan mental yang rapuh dari para pemain dan supporter Malaysia. Don't ever give up. So, dalam apa situasi, apa keadaan kita pun, kita jangan pernah berputus asa. Kita kena sentiasa berusaha. Kita kena rectify apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan kita kena menambah baik untuk kebaikan diri kita. Tak perlu give up. Kita berusaha, kita cuba yang terbaik, dan kita pilihlah orang yang ingin membantu kita dengan niat yang baik. Pernyataannya ini bukan sekadar tangisan, melainkan pengakuan yang begitu menyakitkan. Sebuah tamparan keras yang membangkitkan amarah para supporter, sekaligus mengundang cibiran dari seberang lautan. Bukan AIB tapi pelajaran besar. Apakah Malaysia lelah jadi tim tambunan di kawasan ASEAN? Kekalahan 1-3 di laga terakhir grup A Piala AFF Putri U2025 di Stadion Manahan, Solo memang memantik reaksi yang sangat beragam. Bagi sebagian supporter Malaysia ini adalah aib nasional. Namun bagi Safe Sali ini adalah sebuah momen epifani, titik balik yang seharusnya membuka mata lebar-lebar. Ini bukan aib, melainkan pelajaran besar yang seharusnya membuka mata sepak bola Malaysia, katanya. Ia menambahkan bahwa selama ini sepak bola Malaysia, baik putra maupun putri, hanya sibuk dengan klaim-klaim kosong, tanpa ada progres nyata. Mereka seolah nyaman menjadi tim tambunan yang hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita. Safe Sali dengan berani membandingkan dua rival ini. Menurutnya, Indonesia, baik tim putra maupun putri, kini telah melesat jauh. Ini bukan lagi soal rivalitas klasik, ini adalah jurang pemisah yang kian dalam. Seolah-olah Malaysia hanya bisa melihat punggung Indonesia dari kejauhan, terengah-engah mengejar, tapi tak pernah sampai. Garuda Pertiwi perkasa, Malaysia tertunduk. Apakah sebenarnya rahasia di balik superioritas Indonesia? Laga di Manahan Solo adalah bukti nyata. Ribuan supporter Garuda Pertiwi memadati stadion, menciptakan atmosfer yang tak pernah bisa disamai oleh supporter Malaysia. Sejak menit awal, tim asuhan Timo Schoenemann bermain dengan penuh percaya diri. Gol cepat Syifa Nasiwa Salsabila Fatah pada menit awal, seolah mengisyaratkan bahwa kemenangan Indonesia sudah tertulis di atas takdir. Malaysia sempat membalas melalui Nur Laila, tapi hanya sesaat. Dua gol balasan dari penalti Jaslyn Keafil dan gol penutup dari Vivi Ververa memastikan skor akhir 3-1. Kemenangan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan pembangunan sepak bola berjenjang yang kini membuahkan hasil. Sementara Malaysia, mereka terlihat rapuh, mudah goyah, dan tak punya jiwa. Safe Sali mengakui superioritas Indonesia, dan itu adalah pernyataan yang sangat menampar. Ia menyebut bahwa cara bermain tim Indonesia sudah matang, tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga teknik, disiplin, dan keberanian. Sesuatu yang sudah lama hilang dari sepak bola Malaysia. Indonesia sudah jadi raksasa baru Asia Tenggara. Apakah Malaysia berani mengakui fakta ini? Pernyataan Safe Sali yang paling menusuk adalah ketika ia menyebut Indonesia sebagai raksasa baru Asia Tenggara. Sebuah pengakuan yang begitu pahit tapi begitu jujur. Kita jangan hanya kejar ranking FIFA, tapi harus belajar membangun sistem. Indonesia sudah lakukan itu, kata Safe Sali. Ini adalah sindiran telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang selama ini hanya sibuk dengan target-target tak realistis dan gembar-gembor semu. Safe Sali menambahkan bahwa progres Indonesia terlihat jelas dari tim putra yang sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga tim putri dan kelompok usia muda yang kerap membuat kejutan di level Asia. Sementara Malaysia, mereka hanya bisa berbangga dengan pencapaian masa lalu yang sudah usang tanpa berani melihat ke depan.
Jangan menangis, Malaysia butuh mental baja. Apakah sudah terlambat bagi mereka untuk berubah? Momen yang paling memilukan adalah ketika beberapa pemain Malaysia terlihat menangis di pinggir lapangan usai pertandingan. Bagi Safesali, momen ini adalah cerminan dari mentalitas yang masih rapuh. Ia dengan sinis memberikan pesan khusus kepada skuad muda Harimau Malaya. Jangan menangis, jangan merasa kalah segalanya. Kalian sudah berjuang, kekalahan dari Indonesia harus jadi motivasi. Sepak bola putri kita butuh mental baja dan proses ini akan membuat kalian lebih kuat, ucapnya. Pesannya ini begitu menusuk, seolah-olah menertawakan tangisan para pemain yang dianggapnya sebagai tanda kelemahan. Safesali menegaskan bahwa Malaysia harus mengubah pola pikir. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan titik awal untuk pembenahan. Tapi apakah sudah terlambat? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin tak pernah datang. Rivalitas panas, tapi kenyataan lebih pedas. Apakah fans Malaysia akan terus menutup mata dari fakta? Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menghadirkan gengsi yang tinggi. Atmosfer di Solo adalah bukti nyata dengan nyanyian dan koreografi supporter Indonesia yang membakar semangat. Namun, Safesali meminta agar rivalitas ini jangan sampai membuat Malaysia menutup mata dari kenyataan. Kalah dari Indonesia memang menyakitkan, apalagi bagi fans Malaysia. Tapi jangan sampai kebencian menutupi kenyataan. Justru kita harus akui dan belajar kalau kita selalu menolak mengakui kehebatan mereka sampai bila pun Malaysia tidak akan maju, tegasnya. Pernyataan ini adalah cambuk bagi para supporter Malaysia yang selama ini terlalu fanatik dan buta akan realita. Mereka seolah enggan mengakui bahwa Indonesia kini sudah menjadi kekuatan yang jauh lebih dominan. Indonesia lebih unggul. Apakah faktor-faktor ini bisa ditiru Malaysia atau hanya sebuah mimpi di siang bolong? Pengamat sepak bola ASEAN mengamini pernyataan Safesali. Mereka melihat ada beberapa faktor yang membuat Indonesia kini lebih unggul, khususnya di sepak bola putri. Pertama, pembinaan usia dini yang gencar. Kedua, dukungan penuh dari PSSI yang menyiapkan pelatih asing berpengalaman. Ketiga, antusiasme supporter yang luar biasa. Dan keempat, infrastruktur yang kini setara dengan tim putra. Semua faktor ini adalah hasil dari pembangunan sistem yang terencana. Sementara Malaysia, mereka hanya bisa bermimpi tanpa ada tindakan nyata. Mereka tak punya sistem, tak punya dukungan, dan tak punya mental. Safesali berharap Malaysia bisa belajar dari Indonesia, tapi pertanyaannya adalah, akankah mereka berani melakukan reformasi besar, atau hanya akan terus terpuruk dalam kebencian dan kebanggaan yang semu? Safesali jadi perbincangan hangat. Malaysia harus berani berubah atau terus terpuruk? Kemenangan Timnas Putri Indonesia U16 atas Malaysia bukan hanya sekadar hasil pertandingan, melainkan simbol perubahan peta kekuatan sepak bola ASEAN. Legenda Malaysia, Safesali, secara terbuka mengakui keunggulan Indonesia dan menyerukan agar Harimau Malaya belajar dari rival klasiknya itu. Jangan menangis, jangan kecil hati. Malaysia harus belajar dari Indonesia. Jika kita mau maju, kita mesti berani berubah. Demikian pesan menohok Safesali yang kini jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Pesan ini seolah menjadi mantra yang menusuk hati para supporter Malaysia, mengingatkan mereka bahwa tanpa perubahan, mereka akan terus terpuruk di bawah bayang-bayang kehebatan Indonesia. Ini bukan lagi soal rivalitas, ini adalah soal kehormatan dan harga diri. Dan kali ini Malaysia harus rela mengakui bahwa mereka kalah, bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam hal mentalitas dan sistem pembangunan sepak bola.